Oke, selamat datang. Sekarang kita akan bahas basic CTF ya. Nah, sebagai informasi, di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, Ubuntu, dan nanti saya akan menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Untuk saat ini mungkin saya akan pakai Python. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan tentang Python-nya. Jadi asumsinya kalian sudah cukup familiar dengan bahasa Python dan juga ini terminal ya, terminal di Linux. Karena nanti kita akan langsung pakai terminal dan juga pemrograman Python. Pelajaran pertama kita tentang data dan representasinya ya. Jadi kita tahu di komputer itu setiap data direpresentasikan dalam satuan byte ya, 8 bit. Jadi kita bicara dalam data yang bisa disimpan dalam file maupun di load ke memori. Jadi satuan terkecilnya adalah byte ini ya, bukan bit. Jadi misalnya kita bikin file seperti ini, kita isi hello, save. Nah, file ini akan memakan tempat berapa byte ya, kita bisa hitung. Ini ada 4 huruf, berarti 4 byte ya. Nah, ditambah apa? 1 karakter new line. Jadi si text editor itu menambahkan otomatis karakter enter di belakang. Jadi totalnya adalah sebesar 5 bytes ya. Ya, kita bisa lihat di file manager apakah benar file ini ukurannya 5 byte. Ya, kita bisa lihat ini ukurannya 5 bytes, jadi 4 huruf plus 1 new line. Nah, untuk melihat gimana file tadi direpresentasikan di dalam file, kita bisa lihat dalemannya ya. Jadi di Linux ada utility namanya HD, atau beberapa distro itu namanya hexdump. Nah, kita coba lihat di terminal. Kemudian perintahnya adalah HD nama filenya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini output dari hexdump apa? Input kami namanya offset. Yang ini adalah representasi hex dari isi file tadi. Sedangkan ini adalah representasi dalam ASCII-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dia menambahkan new line ya ini ya. Atau karakter enter atau backslash n kalau di C. Nah, ini 4 deretan hexa ini adalah bentuk heksadesimal dari hello ya. Ini H, A, L, dan O. Nah, mungkin sudah tahu ini adalah kode ASCII dari setiap karakter. Kita bisa lihat di web ini. Misalkan saya bisa pakai ascitable.com. Jadi ini tadi ya. Ada H, A, L, dan O. Kode heksanya masing-masing ini 48, 41, 4C, 4F ya. Jadi ini tadi hello adalah 48, 41, 4C, 4F. Nah, kalau sebaliknya gimana? Di terminal Linux juga ada untuk kebalikan dari kode heksadesimal menjadi string ASCII-nya ya. Jadi kita bisa pakai XXD. Nah, kalau kita coba sini misalkan echo min n e ya 48, 41, 4C, 4F, kita pipe ke XXD min r min p. Nah, hasilnya adalah seperti ini, string hello ya. Nanti kita jelaskan apa itu maksudnya min e dan min n ini.
Nah, sekarang gimana kalau kita lakukan itu di Python ya? Jadi misalkan kita pakai Python, oh ya di sini saya pakainya interpreter IPython ya. Ini sedikit lebih bagus daripada Python yang biasa. Nah, cara pertama kita bisa pakai ini, CHR ya. CHR ini apa? Menghasilkan karakter dari kode ASCII-nya. Jadi misalkan CHR 48 tambah CHR 41 ya, ini hasilnya string hello. Ini cara pertama. Cara kedua kita bisa lakukan dengan fungsi encode. Jadi hello.encode hex. Nah, ini kebalikannya dari string menjadi encoding dalam hexadesimalnya. Mungkin kebalik ya, harusnya 48 41 4C 4F dot decode hex. Hasilnya adalah string hello. Nah, cara ketiga kita bisa pakai namanya di escape ya. Jadi dengan \x 48 huruf pertama, \x 41 huruf kedua, \x 4c huruf ketiga, \x 4f huruf keempat. Ini hasilnya adalah sama saja. Jadi mungkin ini yang seperti ini nanti akan banyak ditemui ya. Jadi \x nn ini 2 digit hexa. Ini sama dengan 1 byte ya. Mungkin kalian perlu tahu juga bahwa tidak semua byte itu bisa dijadikan karakter ASCII. Jadi kalau dilihat di sini dari ini ya, mulai dari hex 20 itu spasi sampai hex 7e itu karakter tilde. Nah, yang dari 0 dan sampai FF ya atau 255 di luar rentang itu ini yang non printable. Yang ini juga. Nah, di rentang ini yang disebut sebagai printable. Nah, ngaruhnya di mana? Coba kita lihat di sini ya. Jadi misalnya kalau kita decode suatu hexadesimal tapi di luar rentang itu, misalnya berapa? 80, 90 terus FF AD. Nah, ini kan semuanya di rentang printable tadi ya. Tambah misalkan 12 01. Kalau kita decode dari hexadesimal itu hasilnya ya ini. Di Python tidak mencetak ini sebagai printable characters. Dan ini kalau kita print hasilnya ya ini, huruf-huruf yang tidak jelas. Karakter-karakter yang non printable ini biasa muncul misalkan apa, kalau kita membaca hasil enkripsi atau dari network, dari jaringan ya, atau apa, suatu data random. Misalnya seperti ini, kita buka file dev random ya, kita tahu ini file random di Linux, kita ambil 16 byte. Nah, maka seperti ini. Ini sebagian printable, sebagian tidak gitu ya, campur-campur. Ini kalau kita print hasilnya juga akan tidak jelas seperti ini. Kalau kita panggil lagi karena dia random, maka ya akan berbeda-beda terus gitu. Nah, ini juga bisa kita encode ke hexadesimal. Hasilnya berarti pasti adalah 32 huruf
heksadesimal, karena nih ya 16 byte sedangkan 1 byte itu 2 huruf, maka akan menjadi ini 32 huruf heksadesimal. Ya ini mungkin kayak ini ya hasil dari hash MD5 begitu. Encoding lain yang juga pakai heksadesimal ini yang mungkin banyak kita temui di web, ada yang namanya ini URL encoding ya. Jadi tadi misalkan string hello itu 48414C4F, maka kalau kita URL encode jadinya apa? Kita kasih persen 48, persen 41, persen 4C, persen 4F. Ya ini biasa masuk sebagai parameter URL ya. Jadi misalkan a.php tanda tanya param sama dengan, nah dari tanda ini adalah URL encode dari string hello tadi. Nah ini mungkin biasa kalian lihat ada persen 20 ya, ini kan spasi, atau persen 2F ini adalah tanda slash gitu. Nah kalau di Python sendiri untuk mendekode hasil URL ini kita bisa pakai ini URL lib ya, import URL lib, kemudian URL lib.unquote ya, persen 48, persen 41, persen 4C, persen 4F. Nah hasilnya string hello. Cara encoding lain selain heksadesimal yang banyak dipakai juga di security ya, kita tahu ada yang namanya ya base 64. Jadi ini sebenarnya ada banyak saudaranya, ada base 32 juga, cuma yang lebih populer ini yang base 64 ini. Jadi dia apa, mengencode suatu string ya, kita bisa di Wikipedia aja, mengencode suatu string menjadi string lain yang khusus ASCII gitu. Jadi meskipun inputnya non printable sembarang bytes, itu nanti akan diencode menjadi sederetan karakter ASCII ya. Bisa dilihat ciri-cirinya seperti ini ya, dia huruf besar kecil nggak beraturan, kemudian kadang nyelip angka juga gitu, dan apa, kadang juga dia akhiri dengan tanda sama dengan. Nah kalau di terminal Linux ada ininya ya, ada utility-nya base 64 namanya. Misalkan kita echo min ne apa tadi, misalnya cyber security IPB, kita tambahkan karakter yang non printable kayak misalkan x01 xff gitu ya, ini yang non printable. Jadi ini kalau di echo ini ini supaya dia support apa, sintaks seperti ini, dan min n supaya apa, tidak menghasilkan new line di akhir. Ini kita pipe ke base 64. Nah ini adalah hasil encode base 64 dari string ini tadi ya. Nah kebalikannya apa, kita bisa pakai ini, kita pipe ke base 64 min d. Min d itu artinya decode ya. Nah kembali ke cyber security IPB ditambah dengan ini karakter nggak jelas yang ini ya, x01 xff ini yang non printable, itu di terminal. Kalau di Python sendiri ini lebih gampang ya, kita bisa kayak tadi misalkan apa, string cyber security IPB ditambah huruf-huruf yang non printable, ini apa, di encode base 64. Nah seperti ini. Jadi kita bisa pakai fungsi .encode base 64, atau kita juga bisa pakai library ya. Jadi import base 64, kemudian apa, base 64.b64 encode stringnya. Hasilnya
ya sama ya. Cuma apa yang ini tadi dia menghasilkan new line di akhir, tapi kalau dengan library tidak. Gitu. Kemudian kebalikannya berarti apa? Kita bisa pakai base64 decode ya berarti. Jadi base64.b64 decode stringnya kembali ke, nah ini string awal, ini beberapa string non printable ya. Ini kalau kita print, nah jadi ada huruf-huruf tanda tanya seperti ini. Kita juga bisa apa, encode data random ya. Jadi misalkan tadi dev random, kita encode base64, nah hasilnya seperti itu, beda-beda terus setiap kali kita panggil. Oh ya, ini tadi ya ciri-ciri salah satunya adalah base64 itu diakhiri dengan 1 atau 2 sama dengan, atau tidak ada sama dengannya sama sekali. Jadi sama dengan ini untuk padding, dan ini ya kadang dia ada sama dengannya 1, ada sama dengannya 2, atau tanpa simbol sama dengan. Oh ya, tadi juga ada nih ya saudaranya base64 yang namanya base32. Jadi base64.b32 encode. Nah ini, nah cirinya apa? Dia huruf besar semua kalau base32, dan ada ini ya, ada angkanya. Kemudian ada lagi encoding lain ya dengan biner ya, meskipun tidak sering digunakan. Jadi karena ini kan setiap byte, setiap huruf itu ada kode ASCII-nya dalam hexa, misalkan tadi 41, 48. Nah tentunya dia juga pasti ada dalam bentuk binernya kan ya. Nah itu biasanya saya pakai tools online seperti ini. Misalkan tadi cyber security IPB, ini kalau kita jadikan biner jadinya nah seperti ini, deretan biner dari ini ya. Jadi C itu kan 1 byte itu berarti makan 8 tempat. Nah berarti segini ini adalah huruf C, seperti itu seterusnya. Nah kebalikannya dari ini kan dari text to binary, kalau kebalikannya dari binary to text, maka kita bisa masukkan nilai binary-nya. Nah, nanti keluar string yang semula ya. Nah yang seperti ini di Python tidak ada bawaannya, jadi kita harus bikin fungsi sendiri gitu ya. Untuk biner seperti ini, kalau ini hilang 1 bit aja maka kan sudah berubah sekali ya maknanya ya. Misalkan tadi saya hapus 0 yang paling depan, maka semuanya sudah rusak gitu. Ini contoh encoding binary. Oke, jadi tadi itu beberapa contoh encoding data yang mungkin akan kita temui ya. Jadi ada encoding dengan hexadesimal, dengan ada juga yang tadi URL encode ya. Ada yang base64 dan ada yang binary. Oke, jadi sampai situ dulu.